Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Jiniartika Bruginting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progres dari proyek 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 kelompok kami pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif, yaitu untuk membuat proposal skripsi. Nah, adapun judul yang kami angkat dalam proyek kali ini adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaknyamanan pada lingkungan KOS Universitas Jambi, yaitu studi kasus pada mahasiswa di Mendalo. Pada kelompok ini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Vivi Jiniartika Bruginting dengan NIM H1B1250, dan ketiga rekan saya lainnya ada Depsi Aquila, Sindo Paroganda Marbun, dan juga Alexander Sialagan. Adapun progres yang telah kami lakukan pada proyek proposal ini adalah, yaitu yang pertama mengenai abstrak. Kami telah menampilkan abstrak pada hasil dari penelitian kami, di mana abstrak ini berisi mengenai rangkuman atau hal-hal pokok yang akan ditemukan pada penelitian kami yang sudah kami lakukan. Nah, adapun kata kunci yang kami berikan pada abstrak ini adalah mengenai faktor penyebab dan juga kenyamanan. Selanjutnya ada kata pengantar, di mana kata pengantar ini berisi mengenai ucapan-ucapan syukur kepada Tuhan maupun segala pihak yang telah mendukung dan membantu untuk terlaksananya penelitian kami ini. Selanjutnya itu masuk kepada latar belakang, di mana latar belakang ini berisi mengenai hantaran atau isi-isi mengenai masalah atau hal-hal yang mendasari mengapa kami mengangkat judul mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaknyamanan pada lingkungan KOS Universitas Jambi, yaitu terkhusus studi kasus pada mahasiswa yang tinggal di Mendalo. Adapun hal-hal yang mendasari kami untuk mengangkat judul ini adalah mengingat lingkungan KOS ini menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya suatu perkuliahan mahasiswa itu. Nah, hal yang diharapkan pada lingkungan sosial jika kita sedang menempuh pendidikan itu adalah lingkungan yang memberi kenyamanan dan keamanan kepada seseorang itu agar dalam melaksanakan perkuliahannya atau pembelajarannya mereka dapat santai atau enjoy dalam menjalaninya. Nah, adapun beberapa hal yang menjadikan kami mengangkat tema ini adalah karena mengingat beberapa faktor yang terjadi di lingkungan sekitar kos-kosan atau lingkungan kampus Universitas Jambi di Mendalo ini adalah ada beberapa masalah-masalah yang kami anggap menjadikan ini mengganggu kenyamanan dari mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di sekitaran Universitas Jambi ini. Nah, adapun masalah-masalah yang kami temukan itu adalah yaitu sering terjadinya pencurian kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor dan lain-lain, maupun barang-barang pribadi seperti laptop, bahkan alat-alat rumah tangga saja pun mau terkadang hilang. Nah, selain itu, keberadaan anak pang yang bebas berkeliaran di sekitaran lingkungan kampus dan kos-kosan mahasiswa-mahasiswi juga menimbulkan keresahan terhadap para mahasiswa yang tinggal di daerah Mendaro. Selain itu, infrastruktur dan ketertiban lalu lintas yang kurang memadai juga
menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada mahasiswa atau mahasiswi yang tinggal di daerah Mandalo ini. Nah, ada pula latar belakangnya kami mengangkat tema ini juga adalah untuk mengetahui penyebab ketidaknyamanan ini dan mencari jalan keluarnya agar hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan ini dapat ditanggulangi. Nah, selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan suatu penjabaran terhadap masalah-masalah yang diungkapkan secara konkret dan didukung oleh bukti-bukti empiris. Ya, adapun rumusan masalah yang kami angkat di sini ada 4, yaitu yang pertama, apa yang menjadi faktor penyebab maraknya kehilangan kendaraan mahasiswa Universitas Jambi di lingkungan Kos Mandalo? Yang kedua, apa yang menjadi penyebab munculnya anak-anak pang yang mengganggu kenyamanan beraktivitas mahasiswa Universitas Jambi di Mandalo? Yang ketiga, bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah infrastruktur dalam jalan di sekitar Mandalo? Yang keempat, apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan bahu jalan oleh para pengendara bermotor di Jalan Raya Mandalo? Nah, itu ada 4 rumusan masalah yang kami anggap dapat membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Nah, selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini isinya mengenai tidak seluruh masalah-masalah akan dibatasi mengingat keterbatasan penulis baik dari segi waktu, kemampuan, tenaga, dan biaya. Dengan demikian, penulis membatasi analisis penyebab faktor-faktor terjadinya ketidaknyamanan pada lingkungan Kos Jambi ini yang hanya akan dibahas pada studi kasus pada mahasiswa di Mandala saja. Nah, batasan masalah ini digunakan untuk agar agar penelitian kami ini agar dilakukan secara spesifik di lingkungan Mandalo saja, dan juga bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal juga. Adapun tujuan dari pembatasan masalah ini adalah yang pertama dari identifikasi masalah yang penulis temui di atas. Untuk semua kasus ketidaknyamanan, kami merumuskan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab maraknya kehilangan kendaraan bermotor di lingkungan Kos Mandalo. Yang selanjutnya, untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya anak-anak pang. Selanjutnya juga itu mendorong pemerintah setempat untuk menangani dan bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah infrastruktur jalan di sekitar Mandalo, dan selanjutnya itu untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab penyalahgunaan bahu jalan oleh para pengendara bermotor di Jalan Raya Mandalo. Selanjutnya itu masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisi tentang pengungkapan secara spesifik manfaat yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Nah, secara praktis penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat terhadap mahasiswa dan masyarakat setempat yang berada di sekitaran Universitas Jambi, terkhususnya itu di daerah Mandalo, terkait dengan banyak keresahan dan kekhawatiran yang menjadi masalah besar pada saat ini. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memecahkan hal-hal apa saja yang menjadikan ketidaknyamanan di lingkungan kos-kosan atau di lingkungan Universitas Jambi ini tidak begitu nyaman. Nah, selanjutnya itu masuk kepada landasan teori. Landasan teori ini mengemukakan tentang teori-teori atau temuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, landasan teori ini digunakan sebagai dasar dari kami untuk melakukan penelitian. Nah, adapun hal-hal yang kami munculkan pada landasan teori ini adalah
mengenai definisi-definisi yang dapat mendukung kami untuk memecahkan masalah-masalah yang sudah kami rumuskan. Nah, di sini kami memunculkan mengenai definisi dari kenyamanan. Nah, definisi dari kenyamanan ini kami munculkan dalam bentuk pengertian dari ungkapan dari para ahli, yaitu ada menurut Kolchaba, menurut MC Cormick. Nah, selanjutnya juga kami memunculkan faktor-faktor yang membuat seseorang itu merasa nyaman pada lingkungan sosialnya. Nah, ada dua aspek yang menjadi pendukung hal itu adalah aspek psikologis dan juga aspek budaya. Selanjutnya kami juga memunculkan mengenai konsep dari ketidaknyamanan. Nah, dari konsep ketidaknyamanan ini muncul juga teori of planet behavior dan juga regulation extrinsic. Nah, selanjutnya itu masuk kepada hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ini menjelaskan teori yang berhubungan dengan pengaruh atau hubungan antar variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependennya atau variabel terikat. Nah, sehingga secara jelas tergambar tentang teori yang digunakan. Karena dalam penelitian kuantitatif sebenarnya membuktikan atau menguji pengaruh atau hubungan. Nah, di sini kami memunculkan dua hubungan antar variabel, yaitu yang pertama hubungan antara lingkungan sosial terhadap kenyamanan mahasiswa. Dalam bagian ini diuraikan analisis utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan mahasiswa di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, di mana lingkungan sosial sebagai variabel independen dan tingkat kenyamanan mahasiswa sebagai variabel dependennya. Variabel independen di sini juga disebut sebagai variabel prediktor yang berperan sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dan variabel dependen di sini juga disebut sebagai output atau juga variabel terikat, di mana variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, selanjutnya itu variabel kedua yang kami tarik itu adalah hubungan antara lingkungan sosial terhadap sikap dan perilaku mahasiswa. Nah, pada hubungan antara variabel ini, peneliti mencoba untuk membuktikan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut dan untuk melihat kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan dari hasil temuan terdahulu juga menemukan hasil bahwa lingkungan sosial ini menjadi penentu dari sikap baik atau buruknya suatu individu. Tetapi lingkungan ini juga bukan hanya satu-satunya yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan sikap dari seseorang. Hal ini tergantung pada seseorang dalam memahami situasi yang terjadi di lingkungannya. Nah, selanjutnya itu masuk kepada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menyangkut mengenai konsepsi tahapan-tahapan penelitian secara teoritis dan dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema ini menjelaskan mekanisme faktor-faktor yang timbul secara singkat. Dengan demikian, gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Adapun kerangka berpikir yang kami tampilkan adalah ini mengenai kita membahas mengenai ketidaknyamanan di lingkungan kos. Nah, untuk memecahkan ini kita harus mencari dahulu penyebab terjadinya, dan selanjutnya setelah kita mengetahui penyebab dari terjadinya ketidaknyamanan ini, maka kita akan mencari upaya penanggulangannya. Nah, upaya penanggulangannya ini harus dilakukan oleh
dua pihak, yaitu dari pihak pemerintah, yaitu dari pihak pemerintah desa, dan juga dari pihak masyarakat setempat. Nah, jika kedua aspek ini berjalan dengan beriring atau searah, maka ketidaknyamanan lingkungan kos ini dapat terpecahkan dengan terciptanya lingkungan yang aman. Selanjutnya, kita masuk kepada hipotesis. Hipotesis ini merupakan kesimpulan yang tarafnya rendah. Hipotesis ini disebut juga sebagai kesimpulan teoritik karena belum diuji oleh kenyataan empirik, atau dapat dikatakan hipotesis ini merupakan kesimpulan awal atau kesimpulan sementara yang kita tarik dalam melakukan penelitian. Adapun dalam penarikan hipotesis ini, metode analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Adapun persamaan regresi linear berganda Gozeli 2013 adalah ada rumus, yaitu Y sama dengan A tambah B1 tambah X1 tambah B2 dikali X2. Nah, adapun hipotesis awal yang kami angkat pada penelitian kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan pada lingkungan kos Universitas Jambi ini adalah ditemukan H0-nya itu situasi keadaan lingkungan kos tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenyamanan mahasiswa, dan HI-nya itu situasi keadaan lingkungan kos berpengaruh secara signifikan terhadap kenyamanan mahasiswa. Nah, uji hipotesis dilakukan dengan uji T. Uji T ini digunakan menunjukkan apakah suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujiannya dengan tingkat signifikansi alfa 0,05 ditentukan sebagai: yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak, maka HI-nya diterima. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar, maka H0 diterima dan H2 ditolak. Hipotesis hubungan menyatakan diduga terdapat hubungan antara keadaan lingkungan terhadap kenyamanan para mahasiswa Universitas Jambi. Diduga terdapat hubungan antara maraknya kehilangan kendaraan mahasiswa Universitas Jambi terhadap kenyamanan kos mahasiswa Universitas Jambi. Selanjutnya, kita masuk kepada metode penelitian. Pada metode penelitian ini, pada bagian 1.1, kita masuk kepada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini memuat tentang jenis penelitian yang digunakan dan alasan menggunakan jenis penelitian tersebut. Nah, penelitian yang kami laksanakan ini merupakan penelitian ex post facto karena variabel bebas dalam penelitian ini tidak dikendalikan atau diperlakukan khusus, melainkan hanya mengungkapkan fakta yang berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden sebelum penelitian ini dilaksanakan. Nah, penelitian ex post facto ini merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Nah, yang kedua itu lokasi dan objek penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini dilakukan di sekitaran Universitas Jambi yang berlokasi di Desa Mendalo, Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota. Sedangkan objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal di sekitaran Universitas Jambi yang berlokasi di Desa Mendalo Darat dan sekitarnya. Adapun populasi dan
sampel penelitiannya yang kami pakai adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang tinggal di sekitaran Universitas Jambi, dan sampel yang digunakan adalah sebagian mahasiswa yang tinggal di sebagian lingkungan Universitas Jambi, terkhusus pada lingkungan Mendalo. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang tinggal di sekitaran Unja. Sumber datanya itu adalah menggunakan sumber data primer, karena dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat penelitian, yang mana peneliti menggunakan teknik angket atau kuesioner dalam proses pengumpulan datanya. Yang kelima itu teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode angket dan kuesioner, di mana angket dan kuesioner di sini digunakan untuk menjaring data dari responden yang berupa tingkat kenyamanan mahasiswa selama tinggal di daerah Menengah Darat. Adapun teknik analisis data yang kami gunakan adalah sesuai dengan apa yang dicapai dalam penelitian ini, maka data yang telah terkumpul dari responden dianalisis dengan analisis statistik. Nah, adapun proses pengolahan datanya itu yang pertama dimulai dengan penentuan rentang skala pada penelitian, yang mana memiliki rumus RS sama dengan N dikali M kurang 1 dibagi M, di mana RS ini merupakan rentang skala, M itu jumlah alternatif jawaban atau opsi jawaban, N ini jumlah sampel atau responden. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan jumlah alternatif jawaban atau opsi jawaban itu sebanyak 5, dan menggunakan jumlah sampel yaitu sebanyak 51 orang. Nah, jadi rentang skalanya itu yang kami temukan adalah 40,8. Selanjutnya, kita akan mencari penentuan rentang skornya, yang mana rentang skor ini ada dua, yaitu rentang skor tertinggi dan rentang skor terendah. Untuk mencari rentang skor tertinggi sendiri, yaitu digunakan cara N dikali skor tertinggi atau jumlah sampel dikali dengan skor tertingginya, ya, atau skor maksimum dari opsi jawaban. Nah, N atau jumlah sampel yang kami gunakan ada 51, dan rentang data yang paling tinggi pada penelitian kami adalah 5, sehingga diperoleh skor tertinggi itu 255 dan untuk skor terendah itu 51. Nah, rank yang kami peroleh itu adalah perbandingan antara skor tertinggi dengan skor terendah, di mana skor tertinggi adalah 255 dan dikurang dengan skor terendah 51, sehingga mendapatkan hasil 204. Dan interval yang kami dapat adalah perbandingan antara rank dan N, di mana hasil yang diperoleh adalah 40,8 yang jika dibulatkan menjadi 41, sehingga memunculkan 5 kelas interval, yang mana kelas interval 51 sampai 92 adalah kelas interval yang menunjukkan sangat kurang nyaman atau tingkat kenyamanan yang sangat rendah. Yang kedua yaitu interval 93 sampai 134, di sini menduduki kurang nyaman, yang 135 sampai 176 ini cukup nyaman, yang 177 sampai 218 ini nyaman, dan 219 dan sampai 260 ini sangat nyaman. Dan setelah kami menyebarkan angket, kami mendapatkan
Jumlah responden itu sebanyak 51 responden dan jawaban dari setiap responden itu berbeda-beda, sehingga diperoleh hasil jumlah dari setiap jawaban dari para responden itu ada sebanyak 1.221 dan rata-ratanya 122,1. Nah, penyebaran angket ini kami lakukan melalui penyebaran link Google Form yang sebelumnya kami sudah membuat 10 pertanyaan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan pada lingkungan KOS Universitas Jambi. Yang terkhusus ini studi kasus pada Universitas Mahasiswa di Mendalo, dan kami menggunakan 5 interval jawaban, yaitu sangat kurang nyaman, cukup nyaman, nyaman, dan sangat nyaman. Sangat kurang nyaman ini mendapatkan poin 1, kurang nyaman 2, cukup nyamannya 3, nyaman 4, dan sangat nyaman itu 5. Nah, sekian progres dari kelompok kami pada mata kuliah, pada tugas kelompok mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang kami angkat judulnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaknyamanan pada lingkungan KOS Universitas Jambi, studi kasus pada mahasiswa di Mendalo. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.